Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi ya madati ya karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mawqufi alaihi walil mawqufin alaihi ainun mutlaqah. Bagi orang yang menerima wakaf, mauquf alaih artinya orang diwakafkan atasnya. Makna mudahnya penerima wakaf. Bagi orang yang menerima wakaf itu ain secara mutlak, atau istighlali ri'iha, mengambil manfaatnya ain, pakai li, istighlali atau istighlalu, istighlalu. Ada li awalnya atau enggak? Ada li. Kita antuk alif belum enggak ada. Au li istighlali ri'iha, atau untuk mengambil hasilnya ain, li ghairi naf'in khasin minha, bagi selain manfaat yang khusus darinya ain. Itu rai'un, hasil. Itu hasil. Rai'un itu i'rabnya mubtada muakhar, khabarnya jumlah li mauqufin alaih. Jadi bagi mauquf alaih itu hasilnya. Bagi mauquf alaih hasilnya, hasil barang wakaf. Lalu kalimat ain yang ada di luar kurung itu kita nanti ada ain li mauqufin alaihi, kemudian setelahnya apa? Ainun mutlaqah. Ainun Mutlaqah. mutlaqah. Nah, ainun itu naib fa'il daripada mauquf. Bagi orang yang diwakafkan kepadanya ain, nah gitu. Jadi ada tugas mahal, ada tugas lafaz. Ini kadang-kadang kalau kita nggak tempatkan, nanti pemahamannya nggak bisa. Ainun i'rabnya naib fa'ilnya mauqufin. Kemudian rai'un i'rabnya mubtada muakharnya li mauqufin. Bagi orang yang diwakafkan di atasnya akan ain secara mutlak,
itu rai'un, hasil. Jadi orang yang menerima wakaf benda, yang boleh dimanfaatkannya adalah hasil benda itu. Kemudian ada au lagi. Au li istighlali rai'iha li ghairi naf'in khasin minha. Nah, itu apa lagi kemana di atas itu? Au li istighlali jar majrur itu muta'allaq dengan mahzuf. Muta'allaqnya aja kepada yang dibuang. Yang di atas kepada isim maf'ul mauqufun alaihi ainun li istighlali rai'iha, atau diwakafkan kepadanya seseorang sebuah benda, bendanya dibuang. Jadi takdirnya adalah kalau mau kita baca menurut yang semestinya ditulis adalah wali mauqufin alaihi ainun mutlaqan au ainun li istighlali rai'iha li ghairi naf'in khasin min li ghairi naf'in khasin minha rai'un. Nah, rai'un ini itu mudhaf ilaihnya juga dibuang. Hasil doang disebut. Harusnya hasilnya barang wakaf. Kalau dah dibuat hu di ujungnya, untuk apa dia mubtada muakhar? Dia sudah ma'rifat. Nah, kalau dia diletakkan di awal pakai domir, nggak mungkin, karena domir itu kembali ke belakang, sementara ainnya letaknya di tengah. Nah, terpaksalah itu tulisannya. Akhirnya penuh dengan misteri, susah untuk dipahami langsung. Perlu ditafakurin dulu. Oke, seulang. Wali mauqufin alaihi, bagi orang yang diwakafkan kepadanya. Apa yang diwakafkan? Ainun secara mutlak, benda secara umum. Apa yang boleh dimanfaatkan? Rai'un, itu hasil. Atau bagi orang yang diwakafkan kepadanya ainun li istighlali rai'iha, benda untuk dimanfaatkan hasilnya, tapi bukan manfaatnya khusus darinya benda, bukan manfaatnya khusus darinya benda, maka orang itu juga akan mengambil rai'un, hasil. Apa itu hasil? Wahwa, dan dia hasil adalah fawaidul mauqufi, faedah barang wakaf, jami'uha, itu taukid, seluruhnya faedah. Fawaidul mauquf, faedah barang wakaf, jami'uha, semuanya faedah. Mana contoh faedah? Kaujratin, seperti upah, wadur darin, susu, wawaladin hadithin ba'dal waqfi, anak yang ada setelah wakaf, wasamarin, dan buah, wawusnin, dan dahan. Dahan kok jadi faedah? Dahan yu'tadu qat'uhu, yang biasanya dipotong. Dahan yang biasanya dipotong. Nah, dahan yang biasanya bisa dimanfaatin. Apa contoh kayu yang dahan bisa dimanfaatin? Bisa menghasilkan uang. Oka? Oka. Untuk di dahan kayu. Kelapa. Nah, kelapa, pelepahnya itu bisa dimanfaatin. Lidinya produksi sapu lidi, daunnya nggak bisa lagi udah kering, pelepahnya itu dipotong menjadi kayu bakar.
Nah, bulu panjang punya, nah itu masih ada orang menjual pelepah kelapa untuk bahan bakar. Masih ada yang beli. Itu maksudnya dahan yang biasanya dipotong atau kayu cucang, yang bisa dijual untuk campuran tempayang, atau sartun. Wasnon ya'tadu qat'uhu aw sartun. Surito aw syirito, atau disyaratkan ia dipotong. Nah, nggak biasa dipotong, tapi disyaratkan dipotong. Walam yu'addi qat'uhu li mauti aslih, dan tidak menyebabkan memotongnya dahan mati pokoknya kayu. Tidak menyebabkan memotongnya dahan mati pokoknya kayu. Fayatasarrafu fi fawaidihi tasarrufal maliki binafsi au biwiri, maka bertasarruf ia penerima wakaf pada faedah-faedahnya barang wakaf, tasarrufal malik, seperti tasarrufnya seorang pemilik, binafsi, baik dia tasarruf dengan dirinya sendiri, dia sendiri yang memanfaatkannya, dia sendiri yang menjualnya, atau dengan perentaraan orang lainnya, dengan syarat ma lam yukhalif syartal wakif, selama tidak menyalahi ia tasarruf akan syarat orang yang mewakaf. Kenapa boleh bertasarruf seperti milik sendiri, mengambil manfaat dari barang itu seperti barang itu seolah-olah miliknya? Lianna dzalika, karena sesungguhnya demikian, wal maqsudu minal waqfi, dialah tujuan dari sebuah wakaf. Titik. Pertanyaan, kapan si penerima wakaf boleh mengambil semua manfaat barang wakaf? Kapan? Kapan si penerima wakaf boleh mengambil seluruh manfaat barang wakaf? Misalnya, Abu Bakar selama tidak menyalahi syarat orang yang mewakaf. Kemudian itu salah satu syaratnya, selama tidak menyalahi syarat orang yang mewakaf. Berikutnya, apalagi ketentuannya? Ismail, Astagfirullah.
Pertanyaan yang saya tanyakan yang di kitab, kalau dia menerima wakaf benda secara mutlak, tanah ini saya wakafkan ke kamu, sapi ini saya wakafkan ke kamu, mutlak. Satu. Yang kedua, ketika dia menerima wakaf semua benda untuk memanfaatkan hasil benda itu tanpa ada manfaat khusus. Sapi ini saya wakafkan kepada kamu supaya bisa kamu manfaatkan. Tanah ini saya wakafkan, sawah ini saya wakafkan ke kamu supaya bisa kamu manfaatkan. Nah, ketika itu baru dia boleh menerima seluruh manfaat benda itu. Tapi kalau ada ketentuan khusus, ada bahasa tadi istiqlali rai'iha li ghairi naf'in khassin. Kalau diberikan kepada dia wakaf benda untuk diambil manfaatnya, bukan manfaat khusus, baru boleh dia pakai semua manfaat. Tapi kalau diberikan wakaf manfaat khusus, hanya manfaat itu sajalah yang boleh dia pakai. Contoh, saya wakafkan kepada kamu sawah ini untuk kamu tanami padi. Dia nggak boleh nanam jagung, dia nggak boleh buat kolam ikan, dia nggak boleh menanam kacang hijau. Orang Padang bilang kacang padi. Nah, saya wakafkan kepada kamu sapi ini untuk diambil susunya. Hanya susunya saja boleh diambil. Tidak boleh dibajakkan ke sawah. Tidak boleh dijadikan sapi pedati. Dan kalau sapi itu melahirkan anak, anaknya bukan milik dari si penerima wakaf. Kenapa? Karena dia sudah menerima barang wakaf untuk manfaat yang khusus. Maka ditulis di sini, seseorang si penerima wakaf bisa memanfaatkan semua manfaat barang wakaf. Satu, kalau dia terima wakaf ainun mutlak, wakafkan sapi ini ke kamu, mutlak. Yang kedua, saya wakafkan kepada kamu sapi ini untuk kamu ambil manfaatnya tanpa disebutkan manfaat khusus, li ghairi naf'in khassin, tanpa disebutkan manfaat khusus. Ketika itulah dia boleh mengambil semua manfaatnya. Upah sapinya disewa orang untuk membajak, upah bajak boleh diambil. Sapinya melahirkan anak, susunya kelebihan, susunya boleh diperas. Kemudian anaknya lahir setelah kawin, setelah wakaf, anaknya untuk dia. Pohonnya berbuah, buahnya untuk dia. Dan pohonnya biasanya dipotong, dan kalau dipotong tidak menyebabkan mati pohonnya, maka boleh dia potong dan tuntut jadi kayu bakar lalu dia jual, atau kayu untuk membangun sebuah bangunan. Misalnya bambu. Nah, maka dia akan memperlakukan faedah barang tersebut seperti pemilik mengambil faedah barangnya sendiri. Bagaimana pemilik mengambil faedah barang sendiri? Boleh dia yang ambil faedah, boleh dengan disuruhnya orang lain, minta tolongkah namanya atau digaji. Tapi catatan terakhir, selama tidak bertentangan dengan syarat yang diberikan oleh orang mewakaf. Kalau orang mewakaf mensyaratkan sapi ini saya wakafkan kepada kamu untuk kamu manfaatin, tapi hanya kamu yang boleh ngambil manfaatnya langsung. Kalau itu syaratnya, maka dia nggak boleh suruh orang lain. Nah, kenapa demikian hukumnya?
Ketika wakafnya itu secara umum atau ketika wakafnya itu memanfaatkannya, mengambil manfaat tanpa disebutkan ketentuannya, karena itulah tujuan dari sebuah wakaf. Itu. Nah, wa amma hamlul muqarin, adapun kandungan yang menyertai, adapun kandungan yang menyertai. Menyertai apa? Menyertai apa? Menyertai apa, Bu? Menyertai hewannya. Menyertai? Menyertai? Kalau menyertai induknya, di mana-mana kandungan menyertai induknya. Nggak pernah tuh kandungan pisah sama induknya. Ada ibu hamil, taruh kandungan dulu, kena ke sawah. Yang namanya kandungan pasti menyertai. Menyertai apa yang dimasukkan di sini? Nggak ada kandungan nggak menyertai. Ada sapi mengandung, kandungannya tidak menyertai sapi itu. Kemana-mana sapi itu pasti diikuti oleh kandungannya. Nah, apa yang maksud menyertai di sini? Menyertai, menyertai barang wakaf itu ya sapi itu. Menyertai akad wakaf. Nah, kandungan yang menyertai akad wakaf. Ketika diwakafkan, memang sapi itu hamil. Memang kandungan itu sudah ada waktu sapi itu diwakafkan. Itu disebut dengan hamlul muqarin. Tadi yang milik wakaf siapa? Kandungannya mana? Kandungannya mana yang milik orang menerima wakaf? Kandungannya mana? Kandungan mana yang menjadi milik si penerima wakaf? Baca kitabnya. Kalaupun teman ini kandungan mana yang menjadi hak milik si penerima wakaf? Baca kitabnya. Ada jumpa tulisan waladin hadisin ba'dal waqfi? Nah, itulah dia. Kandungan yang terjadi setelah wakaf. Nih, saya wakafkan sapi ini kepada antum, manfaatkanlah. Nah, setelah itu antum kawinkan dengan sapi. Antum suntikkan bibit sapi. Mengandunglah sapi itu. Kapan ngandungnya? Setelah wakaf. Anaknya milik siapa? Milik si penerima wakaf. Kalau kandungan muqarin, kandungan yang menyertai akad wakaf. Ketika wakaf memang sapinya sudah ada, kandungannya memang sudah di dalam perut sapi itu. Artinya diwakafkan itu sapi bunting. Itu disebut kandungan yang menyertai akad wakaf. Status anaknya bagaimana? Wakfun. Maka status anak itu wakaf. Tabaan li ummihi, karena ikut induknya. Titik. Nah, amma idza wukifat alaihi ainun linaf'in khassin. Adapun apabila diwakafkan di atasnya seseorang akan sebuah benda untuk manfaat yang khusus. Ini yang dibahas apa nih? Sebalik dari pembahasan yang tadi. Tadi pembahasannya apa? Li ghairi naf'in khassin. Maka hukumnya adalah boleh dia mengambil seluruh manfaat.
Nah, kalau di sini apabila diwakafkan di atasnya seseorang akan benda untuk manfaat khusus. Mana contoh? Dabbatin lirukubi, seperti hewan tunggangan hanya untuk ditunggangi. Sawakafkan kuda ini kepadamu untuk kamu kendarai. Nah, diwakafkan untuk apa? Untuk dikendarai. Berarti manfaatnya khusus. Fawaiduha, maka faedahnya hewan tunggangan, min darrin, dari susu, wa nahwihi, yang lain-lainnya, anaknya, upah sewanya, lil wakif, bagi orang yang wakaf, bukan bagi siapa yang wakaf. Kenapa? Karena dia diwakafkan untuk manfaat yang khusus. Nah, terpikir pertanyaan saya tadi, kapan si penerima wakaf bisa mengambil seluruh manfaat? Kalau dia menerima wakaf benda bukan untuk manfaat khusus. Titik. Saya dipahami. Nah, kalau dia menerima wakaf budak wanita, saya wakafkan budak wanita ini kepadamu untuk kamu minta pelayanannya. Nah, itu bunyi wakafnya. Apa saja yang boleh dimanfaatkan dari budak wanita itu? Apa saja bentuk pelayanan budak yang boleh dimanfaatkan? Karena pelayanan budak itu zahir batin. Nah, wa ma malakat aimanukum wa hafizuna ala azwajihim aw ma malakat aimanukum. Nah, itu manfaatnya juga. Nah, perlu diterangkan di sini ada beberapa pengecualian. Ketika dikatakan sawakafkan kepada kamu budak wanita ini untuk kamu minta pelayanannya, bukankah masuk itu ke kategori wakaf untuk mengambil manfaat yang umum? Masukkah itu wakaf untuk manfaat yang umum? Kalau masuk dalam manfaat yang umum, apa hukumnya tadi? Dia boleh mengambil seluruh manfaat dari benda tersebut. Nah, kalau seperti itu saja hukumnya, terbayang di benak orang lain kalau dia menerima wakaf budak wanita dengan manfaat yang umum, maka dia boleh mengambil seluruh manfaatnya. Di antara manfaatnya apa? Nah, itu. Supaya pemahaman itu enggak sampai ke situ, perlu dijelaskan. Wala yajuzu wa tu'amatin mauqufatin, supaya tidak salah paham dan hukum yang tadi. Perlu ditegaskan, tidak boleh menggauli budak wanita yang diwakafkan. Nah, siapa yang nggak boleh? Nah, siapa yang nggak boleh? Min wakifin, dari orang yang mewakaf, nggak boleh. Mauqufin alaih, si penerima wakaf juga nggak boleh. Nah, yang mewakaf nggak boleh, yang menerima wakaf juga nggak boleh. Nah, kalau menurut aturan yang kita baca tadi, seolah-olah boleh bagi yang menerima wakaf. Kenapa boleh? Karena dia diwakafin benda untuk mengambil manfaatnya tanpa dikhususkan. Tadi kan tidak dikhususin. Saya wakafkan kepadamu budak wanita ini kan untuk kamu manfaatkan, untuk kamu ambil pelayanannya. Maka seolah-olah boleh digauli. Ternyata nggak boleh. Oh, kalau nggak boleh bagi penerima wakaf, berarti boleh bagi yang mewakaf? Nggak boleh juga. Nah, supaya tidak ada pemikiran orang ketika dikatakan tidak boleh digauli oleh orang yang menerima wakaf, otomatis di benak orang termuncul apa? Hah? Berarti boleh bagi yang mewakaf. Nah, supaya pemahaman itu tidak ada, dibuatlah ketegasan hukum. Tidak boleh menggauli budak yang diwakafkan walaupun dari yang mewakaf atau yang menerima wakaf. Alasannya apa?
Li'adami milkiha, karena tidak memilikinya budak. Nah, karena tidak memilikinya budak. Kenapa itu jadikan alasan ihsan? Kenapa tidak memiliki itu jadi alasan tidak boleh menggaulinya? Ini tafakuh mas, kan tidak pelajaran sanawiyah. Ini tafakuh. Tafakuh itu memahami hukum secara mendalam. Kenapa tidak memiliki itu alasan haram menggaulinya, Ismail? Kenapa orang mewakaf tidak boleh menggaulinya? Karena dia tidak memiliki. Kenapa si penerima wakaf juga tidak boleh menggaulinya? Kan sudah diwakafkan sama dia untuk memanfaatkannya. Kenapa? Karena tidak memilikinya. Pertanyaan saya, kenapa alasan tidak memiliki itu bisa menjadi alasan haram untuk digauli? Karena ada wakaf yang dimiliki manfaatnya. Hah? Kenapa tidak memiliki menjadi alasan haram untuk menggauli budak itu? Karena halalnya budak dengan cara kalau nggak dimiliki nggak halal. Halalnya budak gara-gara di mana dalilnya? Wa ma malakat aimanukum, sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tanganmu. Itu sebabnya Allah katakan miliki di situ. Bukan seseorang punya budak. Bisa saja dia punya tapi dia tidak memiliki. Nah, maka dibuat dari situ ma malakat aimanukum. Kenapa budaknya halal? Karena ma malakat aimanukum dimiliki oleh tangan-tanganmu. Sementara budak wakaf tidak lagi milik si pewakaf, tidak lagi milik si penerima wakaf. Karena bukan milik dia, dia tidak boleh menggaulinya. Kenapa nggak boleh menggaulinya? Karena tidak memiliki. Kenapa tidak memiliki alasan tidak boleh menggauli? Karena Allah katakan ma malakat aimanukum. Itu nama tafakuh. Nah. Kalau dia gauli juga bagaimana? Bal yuhaddani, akan tetapi dihukum kedua-duanya. Hukumnya apa Ismail? Kalau sudah kawin? Raja. Apa hukumnya safirullah kalau belum kawin? Apa hukumnya safirullah kalau belum kawin? Dicampur satu sekali. Nah, hukum budak tadi, hukum orang mewakaf atau hukum penerima wakaf yang belum kawin menggauli budak tersebut, bukan hukum safirullah belum kawin. Itu yang dia pikirkan. Apa hukumnya safirullah belum kawin? Maka dia susah jawab. Salah pertanyaan, salah mengerti dengan pertanyaan saya sampaikan. Pertanyaan saya, apa hukumnya orang mewakaf yang menerima wakaf menggauli budak wakaf dia belum kawin? Dicambuk satu sekali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jalda wa ta'khudh bihima raqatum fi dinillah. Nah, safirullah, pertanyaan saya ringkas. Apa hukumnya safirullah belum kawin? Susah dia mikirin. Haji. Masya Allah. Itu pertanyaan ringkas itu. Pertanyaan itu kalau ditulis maka tahu orang jawabannya. Tapi ketika diringkas tahu ikut dari awal. Nah, berarti budak itu nggak kawin-kawin.
Ribet itu budak wakaf, nggak boleh digawi oleh said, nggak boleh digawi oleh yang mewakaf, nggak boleh digawi oleh si penerima wakaf. Mana masalah hidupnya? Nggak usah cemas. Wa yuzawwijuha qadi. Nah, itu jawabannya. Mengawinkan, bukan mengawini ya. Mengawinkan akannya budak oleh qadi dengan izin mauquf alaih. Nah, dengan izin mauquf alaih. Jadi qadi kawinkan budak itu. Ini budak menganggur ini. Saidnya nggak boleh lagi, penerima wakafnya nggak boleh lagi. Masa antum biarkan dia begitu? Tersisa kehidupannya? Bukan tersisa, ada solusi syariat. Dia akan disadikan suami. Siapa yang mengawinkan? Qadi atas izin mauquf alaih. Lalahu, tidak boleh dikawinkan kepadanya yang menerima wakaf. Pikir kenapa nggak boleh? Tidak boleh dikawinkan lahu baginya penerima wakaf, tidak juga boleh bagi yang mewakafkan. Qadi tidak boleh mengawinkan budak itu kepada orang yang mewakafkan, tidak boleh juga kepada si penerima wakaf. Apa alasannya? Tafakuh. Nah, kalau sekedar baca tidak boleh bagi yang menerima wakaf, tidak boleh bagi mewakaf, itu nggak tafakuh itu. Tafakuh itu mengenal alasan itu kenapa nggak boleh. Ismail, dipikir. Astagfirullah, dipikir. Jadi baca dalam juga boleh, terserah tuh. Nah, nggak kepikir. Saya kasih perbandingan hukum, perbandingan kasus untuk menjawab pertanyaan ini. Ketika seorang budak laki-laki, budak perempuan, mereka berkahwin, mereka menikah. Nikahlah suami budak, istri budak. Namanya KB, keluarga budak. Kemudian hadis Nabi SAW, apabila kamu ingin memerdekakannya kepada Sayyidah Aisyah, maka dimerdekakanlah suaminya. Oke, dimerdekakanlah suaminya oleh majikannya. Suaminya ini nggak mau punya istri budak, dia berusaha, kemudian dia beli istrinya. Maka istri dia sudah dia beli. Sekarang status wanita itu apakah istrinya ataukah budaknya? Budak. Hah? Apakah wanita yang tadi itu kan istrinya? Sekarang dia beli istrinya. Pak, mana? Berapa harga istri saya? Mau saya beli? 200 juta. Nih, 200 juta. Terima kasih telah memerdekakan saya lebih awal. Saya bisa beli istri saya. Dia bawa istrinya ke rumah. Itu istri dia, dan itu adalah budak yang sudah dia beli. Sekarang wanita itu istri dia kah atau budak dia? Kedua-duanya. Kalau kedua-duanya, seorang laki-laki tidak boleh menggawili budaknya. Boleh nggak wanita laki-laki menggawili budaknya? Boleh? Seorang said laki-laki menggawili budak wanitanya boleh?
Tapi antum bilang kedua-duanya harus kawin dulu dong. Kalau hanya boleh dengan yang membeli, itu apa kawin? Nah sekarang dia punya nih, dia menggauli wanita itu pertama karena dia nikah, nama dia suami, pasangannya. Sekarang dia beli istrinya itu, nama dia Sayyid, nama istrinya budaknya. Dia menggauli istrinya itu atas nama suami atau atas nama majikan? Atas nama apa? Saya bawa dia budak boleh. 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 Bahkan bagus supaya budaknya merdeka nanti jadi umul walad. Anaknya juga merdeka. Atas nama apa dia gauli isinya? Suami. Budak kan udah dia beli. Maka kata ulama akan hilang hukum pernikahan. Masuklah hukum budak. Kenapa? Ikatan budak lebih kuat pada ikatan nikah. Nah, ikatan nikah dengan kata-kata bisa jatuh talak. Ada tuntutan seorang istri kepada suami bisa fasakh. Sekarang ikatan budak apa alasannya? Tidak ada, bisa ditalak. Nah, kemudian tidak ada tuntutan daripada budak kepada majikan, lebih kuat dengan jalan milkul yamin daripada jalan kawin. Nah, lebih kuat milkul yamin pada nikah. Nah, sekarang kalau sekiranya yang mewakaf menikahi budak tersebut, penerima wakaf yang menikahi budak tersebut tercampurlah di situ. Pertama nikah, yang kedua sibhul milk, bukan milik lagi tapi sibhul milk, mirip dengan hak milik. Kenapa mirip hak milik? Karena si pewakaflah yang membeli budak itu dulu. Kenapa mirip dengan hak milik? Karena penerima wakaflah yang berhak memanfaatkan budak itu. Nah, karena mirip dengan hak milik ada pada diri orang mewakaf dan menerima wakaf, kalau masuk ke situ hukum nikah, seolah-olah hukum nikahnya jadi rusak. Sama dengan tadi seorang istri membeli budaknya, hukum nikahnya jadi rusak kan? Rusak, wajah status menjadi bukan suami istri lagi, majikan yang budak jadinya. Nah, kalau sekiranya ini yang mewakaf menikahi budak yang dia beli, apa hukum nikahnya nanti? Bisa-bisa jadi rusak. Nah, bisa-bisa ya, tapi nggak pasti. Nah, supaya berhati-hati, takut ada kerusakan karena ada sibhul milk. Bagaimana tidak sibhul milk? Karena dia dulu yang membelinya, tapi hilang hak milik gara-gara diwakafkan. Kemudian si penerima wakaf memang bukan dia yang membeli, tapi manfaat sudah sama dia. Nah, berarti sudah mirip dengan memiliki. Lihat redaksi tadi, bagi dia adalah manfaat seperti pemilik memanfaatkan barangnya sendiri. Baik dia sendiri yang memanfaatkan atau orang. Kan ada sibhul milk pada mauquf alaih. Kalau masuk akad nikah di situ, akad nikah jadi rusak. Jadi dikhawatirkan rusak karena bertentangan dengan hak milik. Supaya itu enggak terjadi, diberikanlah syarat qadi menikahkan budak wakaf dengan izin mauquf alaih, tapi jangan kepada si pewakaf, jangan kepada si penerima wakaf. Li'anna fihima shibhul milk, karena pada orang yang mewakaf, pada orang yang menerima wakaf itu ada mirip hak milik. Li'annal milka tangkudul nikah, karena hak milik bisa membatalkan akad nikah. Itu jawaban dari seorang tafaqquh.
Nah, tak paham. Apa pertanyaan? Tak paham kan? Kok bingung? Dah. Sudah. Enggak paham tanya mana semuanya. Udah taruh lagi nanti. Oke. Oh, Masya Allah. Berarti barang wakaf itu tidak milik siapa-siapa. Buktinya si pewakaf tidak boleh menggauli budaknya yang mau diwakafkan. Si penerima wakaf juga tidak boleh menggauli budak yang dia terima. Kenapa tidak boleh menggauli tadi? Karena tidak punya hak milik. Bari barang wakaf itu nggak ada hak miliknya. Milik siapa kalau iya? Milik siapa barang wakaf? Bolehkah si penerima wakaf menjual barang wakaf? Kenapa nggak boleh? Karena bukan hak miliknya. Boleh dia hibahkan? Karena bukan hak miliknya. Boleh diwarisi oleh keluarganya? Karena bukan hak miliknya. Boleh diambil oleh orang wakaf? Karena bukan hak miliknya. Lalu milik siapa? Wa'lam, ketahui Allah, anna milka fi raqabatil mawquf, sesungguhnya hak milik pada benda yang diwakafkan ala muayyanin, kepada orang yang ditentukan. Saya wakafkan tanah ini kepada si Zaid, itu muayyan, au jihatin, atau kepada jihad. Jihad itu bukan jihad fisabilillah, tapi jihad. Saya wakafkan kepada pihak. Ini saya wakafkan kepada pihak panti asuhan, kepada fakir miskin. Itu nggak ada orangnya, ada cuma pihak. Yang takilu ilallahi ta'ala, berpindah ia hak milik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya nggak boleh dijual, itu sebabnya nggak boleh digauli, karena bukan hak miliknya lagi. Barang wakaf sudah berpindah hak miliknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang fakku anikhtisasil adamiyin, terlepas ia benda dari ikhtisas adami, dari ikhtisas pengkhususan manusia. Nah, ini beliau sudah mulai mensyarah dengan ilmu hakikat. Nah, berpindah hak milik barang wakaf kepada Allah, berarti sebelumnya menjadi hak milik manusia. Kata beliau, jangan salah paham, aku juga mengerti ilmu tauhid, maksudnya terlepas dari ikhtisas adamiyin. Kalau ikhtisas pengkhususan manusia. Nah, baju tuh yang terpakai itu baju siapa? Milik siapa? Milik Allah. Nah, cuman Allah khususkan ke antum. Nah, dikhususkan ke antum, baju ini hanya Ihsan Pariaman yang boleh khusus punya wewenang. Mau dia pakai, mau dia jual, mau dia gosok, mau dia cuci, mau dia jemur, mau dihibah, mau sedekah, mau hadiah, terserah dia. Itu nama ikhtisas. Itu hakikatnya. Jadi Musana sudah mulai bicara hakikat di situ. Ikhtisasil adamiyyin. Jadi sebetulnya hak milik manusia di dunia ini bukan hak milik hakiki, tapi hak milik itu hanya sekedar ikhtisasil adami, dikhususkan kepada manusia. Nah, sebetulnya hak milik itu hak milik Allah, cuman dibagi-bagi, ini untuk kamu khusus, ini untuk kamu khusus, ini khusus untuk kamu khusus gitu. Itu namanya ikhtisasil adamiyin. Nah, bahasanya, kalau bahasa fikihnya, yang faku an hakil adamiyin, barang itu sudah lepas daripada hak seorang manusia. Kalau bahasa hakikatnya, yang faku an ikhtisasil adamiyin, itu bahasa hakikat, bukan bahasa syariat, itu bahasa hakikat.
titik. Falau syaghalal masjidu masjidah. Nah, falau syaghalal masjidu, maka jikalau sibuk oleh masjid, maka jikalau sibuk oleh masjid bi'amti'atin, dengan benda-benda, wajabal ujratu lahu, niscaya wajiblah upah untuk masjid, fatusrafu, maka digunakan ia upah, limasalihihi, bagi kemaslahatan masjid, alal aujahi, atas pendapat yang kuat. Menisbahkan sibuk ke masjid itu bahasa majas. Maknanya masjid terganggu. Masjid terganggu karena benda-benda. Maka si pemilik benda harus mengeluarkan upah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masjid. Tapi kalau sekiranya benda-benda itu tidak mengganggu kestabilitasan masjid, kestabilan masjid, maka tidak wajib upah. Tapi kalau sempat mengganggu, si pemilik benda harus mengeluarkan upah. Mana contohnya? Hah? Dia bawa barang bawaan, seorang musafir. Barang kalau ditinggalkan kecurian, jadi bawa saf salat. Akhirnya sepanjang saf salat itu terganggu barang dia sepanjang itu. Itu maknanya segala masjid. Maka dia harus titipkan barang itu, bayar, harus dia bayar upahnya yang akan diberikan ke maslahatan masjid. Karena ini pembahasan ini diambil daripada intisari pembahasan wakaf, yang bahasanya si penerima wakaf atau si pengguna barang umum itu hanya boleh mempergunakan untuk tujuan yang ditujukan. Kalau masjid tujuannya kan untuk ibadah, sekarang masjid digunakan untuk tempat yang selain ibadah. Apalagi kalau sampai ada masyarakat yang berjualan di halaman masjid, yang mengganggu stabilan masjid, berjualan di teras masjid, kemudian barangnya ditutup, disimpan di masjid. Nanti besok pagi buka lapak lagi teras masjid, kemudian dibungkus, disimpan, dikunci, diikat di teras masjid. Jadi teras masjid itu terganggu semuanya. Itu mana saghalah. Maka si penerima barang, si pemilik barang dikenakan biaya. Biaya itu digunakan untuk kemaslahatan masjid menurut pendapat yang kuat. Faidatun, man sabaqa ila mahallin min masjidin, siapa saja yang duluan ke satu tempat dari masjid, siapa saja yang sudah duluan ke satu tempat dari masjid, dia datang salat Jumat, duduk di satu shaf, dia cari yang sejuk dekat yang kipas angin, tadi bawah AC, dekat dia mimbar, dekat kipas angin. Nah, untuk apa dia duduk di situ? Iqra'i Quran, untuk membaca Quran. Maaf, untuk mengajarkan Quran.
Kalau baca, qiraatul Quran. Kalau iqra'i itu mengajarkan mana? Atau hadis, atau ilmu syar'i, atau alat bagi ilmu syar'i, nahwu sharaf, atau ta'allum madzukir. Dia bukan guru tapi santri. Dia terdahulu ke satu tempat di masjid untuk mempelajari, ta'allumi sesuatu yang telah disebutkan tadi, Quran, hadis, ilmu syara', alat ilmu syara', atau untuk seperti mendengar pelajaran baina yaday mudarris, di depan seorang guru. Wa faraqahu, dan ia meninggalkan akannya tempat. Liya'uda ilaihi, supaya dia kembali lagi ke tempat tersebut. Keluarlah dia untuk meludah, keluarlah dia untuk buang ingus, keluarlah dia untuk berwudu, keluarlah dia untuk buang air besar. Walam tatul mufaraqatuhu, dan tidak lama meninggalkannya tempat. Bagaimana kita hitung lama enggak lamanya? Bihaitsu inqata anhul ulfah, dengan sekiranya terputus darinya tempat oleh ulfah. Ulfah itu keinginan untuk kembali. Terputus darinya tempat oleh ulfah, keinginan ke ulfah, hubungan batin dengan tempat tersebut. Fahaquhu baqin, maka haknya seseorang tetap ada. Nah, li'anna lahu wardan fi mulazamati dzalikal mawdi', karena sesungguhnya bagi orang tersebut ada tujuan untuk menetap di demikian tempat. Mulazamah, untuk selalu menetap, atau untuk mulazamah atau menetap di demikian tempat. Liya'lafahun nas, supaya senang akannya, terbiasa akannya oleh manusia. Pertama, kita pahami dulu alasannya. Kenapa seseorang itu punya hak tetap memiliki duduk di tempat tersebut padahal dia sudah keluar? Jawabannya, karena seseorang menduduki sebuah tempat itu ada alasan. Ada alasan tertentu, di antaranya adalah terbiasa dengan dia oleh manusia. Kita nyaman belajar, duduk di satu tempat. Nyaman mendengarkan pengajian, duduk di satu tempat. Kalau kiri, kanan, muka, belakang kita merasa nyaman, atau orang merasa nyaman dengan kehadiran kita. Menit. Tapi kalau kita duduk satu majelis pengajian, kita duduk, Assalamualaikum, salam, Assalamualaikum, salam, coba begitu. Dari dong. Nah, satu tempat lagi, kesenggol ikut bajunya. Mana yang tahu duduk di situ? Enggak nyaman pengajian. Nah, kenapa dia milih tempat itu selalu? Karena dia sudah nyambung dengan orang tadi. Karena sebelum pengajian dimulai, sebelum majlis dimulai, dia ada kenal. Assalamualaikum Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di mana? Oh, dari Padang. Padang mana? Endaru. Burung Endaru dulu.
Tanpa Malaysia. Nah, 5 menit. Jadi kenal kiri kanan. Ini udah kenalan nih sebelum mulai bayan. Akhirnya sebelum bayan dimulai, kebelet dia satu. Nah, tempat yang itu hak dia. Asalkan dia tidak lama meninggalkan tempat tersebut. Tapi kalau kebelet dia ke rumah buang satu, balik lagi selesai makan, itu enggak. Sudah terlalu lama. Nah, baik dia dalam posisi guru. Nah, itu pertama itu li'ikra, membacakan, maknanya guru mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu syariat, mengajarkan ilmu alat. Atau dia status pelajar, ta'allum, untuk belajar yang telah disebutkan tadi, atau bukan seorang pelajar, hanya mendengar saja. Maka kalau mendengar saja, tidak ada buku, tidak ada kitab, itu bukan pelajar namanya, itu pendengar. Nah, kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadi kalau nama pelajar nggak ada satupun, itu bukan pelajar. Nah, coba lihat ke redaksinya itu. Nah, dia duduk di tempat satu masjid untuk mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu syara', mengajarkan ilmu alat, atau mempelajarinya, mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu syara', mempelajari ilmu alat, atau seperti hanya mendengarkan. Nah, pendengar apapun namanya, kalau dia sudah duduk di satu tempat lalu keluar sebentar, jaraknya tidak begitu lama dan dia kembali, tempat itu adalah hak dia. Kenapa hak dia? Karena dia punya maksud untuk menetap di tempat tersebut supaya terjaga hubungan batiniah dengan kawan di sekitarnya. Nah, pendapat kedua, batal haknya dengan sebab berdirinya seseorang. Wa atalu, dan mereka ulama berpanjang lebar fi tarjihihi, dalam menguatkannya pendapat, naklan wa maknan, baik secara kutipan dan alasan. Naklan baik secara kutipan dan maknan alasan. Jadi berpanjang lebar ulama memperkuat pendapat kalau sudah berdiri hak batal. Banyak kutipan-kutipan yang dikutip, kutip ulama ini, pendapat ini, serta alasan dan alasannya. Di antara alasannya adalah karena membiarkan majlis kosong. Kalau majlis kosong akan hilang konsentrasi, hilang adab majlis kalau sampai menunggu dia juga. Kemudian kalau menunggu dia juga, kalaulah sekiranya duduknya di tengah, keluarnya mengganggu majlis, kembali ke tempat itu mengganggu majlis. Pokoknya banyak alasan-alasan yang buat oleh ulama, sehingga mereka menegaskan pendapat yang kuat kalau sudah berdiri batal. Itu untuk ta'lim, audis sholat, atau untuk sholat, atau kemana? Iqra'. Jikalau seseorang mengambil tempat di suatu masjid lis salati, untuk salat, walau qabla dukhuli waktiha, walaupun sebelum masuk waktunya salat, au qiraatin, atau membaca Quran, au dzikrin, atau zikir. Nah, ini pembahasannya adalah pembahasan yang tidak berkaitan dengan orang lain, ibadah infiradi amal. Dia mengambil tempat di suatu masjid untuk sholat, walaupun sebelum masuk waktunya, untuk baca Quran, ada terkaitnya orang lain, untuk zikir, wa faraqahu bi udhrin, dan dia meninggalkan akannya tempat dengan uzur. Mana contohnya uzur? Qada'i hajatin, seperti qada hajat, kebelet dia perlu buang air besar atau kecil, au ijabati da'in, dipanggil oleh, memenuhi panggilan orang memanggil. Dia sudah masuk ke satu masjid, lalu sudah duduk i'tikaf di situ, kemudian dipanggil oleh orang lain, keluar dia sebentar. Fahaqhu baqi, maka haknya tetap.
walau sobian, walaupun dia seorang sobi. Sobi artinya orang yang belum balik, tapi sudah tahu aturan sholat dan sudah sholatnya sah. Nah, bukan sobi asal sobi. Ini dibawa oleh bapaknya, sholat belum pandai, hitam belum. Nah, taruh di depan, menjadi pendamping bapaknya, itu putus safnya, wahai bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak mau punya anak, taruh anaknya di belakang, jangan dibawa dalam saf. Karena anak bapak belum pandai sholat, anak bapak belum khitan. Anak bapak pandai sholat, iya, tapi ketika sholat belum sah, karena dia sholat main-main. Maka pada saat itu si bapak gak boleh meletakkan anaknya di kiri atau di kanannya, akan menyebabkan safnya terputus. Ke tepi lah, ke tepi. Ke tepi tetap terputus saf. Mana arahannya? Bapak-bapak yang punya anak boleh bawa ke tepi, anaknya di tepi. Apakah gara-gara anaknya di tepi gak terputus saf? Terputus? Di tepi terputus? Terputus gak? Nah kan samanya pemikiran apapun orang kampung mana itu. Terputus bu? Terus. Nggak tahu. Mana Ismail terputusnya? Karena saf nomor 2 tidak akan berarti sebelum saf pertama penuh. Saf pertama penuh kan? Penuh secara fisik tapi tidak penuh secara syariah. Jadi saf pertama masih kosong. Mana? Tuh tempat anak kamu tuh. Maka saf nomor 2 nggak ada nilainya. Nah, tidak ada makna saf nomor 2 kalau belum depan penuh, fisik penuh tapi hakikat anak nggak pandai sholat di pinggir itu. Nah, maka fatwa anak yang bawa anak ke tepi, anaknya tepi itu bukan. Anak di belakang. Nah, di sini saya sobi. Ini sobi yang sudah tahu hukum. Kalau sobi yang sudah tahu hukum, anak pondok, baru 2 bulan mondok, kemudian sholat dah pandai, dah mantap juga sorbannya, dah pakai jubah juga, pakai tasbih. Dari jam 11 ada zikir di situ. Allah. Nah, datang apa-apa, anak belakang. Gak boleh Pak. Itu gak boleh Pak. Nah, itu hak dia. Nah, fahaku bakin walau sobian fi sofil awal, pada saf pertama, fitil kasalah, pada itu salat. Wa illam yatruk rida'u fihi, walaupun dia tidak meninggalkan selendangnya padanya saf. Walaupun dia tidak meninggalkan selendangnya padanya saf. Nah, apalagi kalau dia tinggalkan selendangnya. Kecuali ketika iqamat selendangnya ada, orangnya nggak ada. Itu selendangnya digeser. Biasa jangan pakai tangan, tapi pakai kaki. Bukan kurang ajar. Tapi kalau pakai tangan, kalau hilang kita bayar. Pakai kaki nggak bayar. Itu maksudnya, bukan kurang ajar maksudnya itu. Nah, fayahrumu ala ghairil alim julusu fihi bighairi izni, maka haram hukumnya di atas selain orang alim duduk di tempatnya anak, di tempatnya sobi tanpa izinnya. Nah, kalau orang alim bagaimana? Orang alim bagaimana? Kalau khatib yang datang mana? Boleh. Nah, masa khatib duduk saf nomor 3? Nah, mana caranya tuh? Mana khatibnya? Ke pintu belakang. Silakan khatib naik mimbar. Lama baru nyampe, Pak. Misi Pak. Ini khatibnya nih. Kenapa Bapak khatib belakang? Anak-anak penuh di depan. Enggak, kalau itu orang alim kasih tempat di depan. Bagi selain orang alim, fayahrum wa ala ghairil alim, maka haram di atas seorang alim duduk di tempat tersebut tanpa izinnya atau tanpa menduga relanya anak. Nah, tapi kalau diduga relanya anak nggak apa-apa. Rela anak tuh
dia diisi tempatnya. Naam ya. In uqimatis shalah fi ghaibatihi, jika telah diiqamahkan salat pada saat tidak adanya anak. Sudah diiqamahkan salat pada saat tidak adanya anak. Wattasalatis sufuf, telah bersambung oleh saf-saf. Ketika dia tidak ada, iqamah dikumandangkan, saf sudah bersambung, pas kosong tempat dia. Masa ditunggu dia lagi? Kapan dia bisa masuk kalau udah takbir? Wal wajhu saddus safi makana. Pendapat murid Imam Syafi'i, wajah itu menutup saf pada tempatnya anak. Nah, nggak pikir lagi itu ada selendangnya ditinggalkan atau perabotnya ditinggalkan, bahkan kepalanya ditinggalkan di situ. Kalau iqamah orangnya nggak ada, saf masih tersambung, maka menutup kekosongan saf itu, itulah solusinya. Lihajati itsmamis sufuf, karena tuntutan, karena hajat menyempurnakan saf-saf. Zakaru Azra'i, menyebutkannya kepada Imam Azra'i dan imam yang lainnya. Walau kana lahu sijadatan fihi, maka jika ada baginya anak itu sejadah padanya tempat, di booking yang sejadah. Ternyata dia lama kali antri di WC, dan antri di WC was-was lagi wudhu. Dia di luar iqamah sudah berkumandang. Saf dirapatkan, lihat kiri kanan, orang tadi belum muncul juga. Orang yang keluar ke WC tadi belum muncul juga. Sejadahnya ada di situ. Apa nak dibuat? Apa nak dibuat? Ayunhiyaha, maka menyingkirkan ia seseorang akannya sijadah, birijlihi, dengan kakinya seseorang, min ghairi ayyarfa'aha, dari tanpa bahwa mengangkat ia seseorang akannya sijadah, biha, dengannya kaki, anil ardi, dari lantai, supaya tidak masuk ia sijadah dalam tanggung jawabnya seseorang. Karena kalau diangkat, terangkat dari lantai dengan kaki sekalipun, itu masuk dalam tanggung jawab kita. Kalau hilang, kita yang bayar. Kita harus pastikan sejadah itu sampai aman kepada orang yang tadi keluar dari masjid. Nah, geser gitu dengan kaki. Kalau nonton sorongkan kaki situ, tendang itu, terbang sejadahnya ke dinding. Nah, itu kena bayar karena sempat terangkat. Jadi dorongnya itu jangan diangkat, jangan terangkat dari tanah, dari lantai. Nah, supaya tidak masuk dalam tanggung jawabnya. Jadi bukan sholat di situ. Nah, kosong tempat ada sejadah, sholat aja di situ, haram hukumnya. Nah, sholat di atas sejadah orang lain hukumnya haram. Bagaimana kira-kira kalau batal sholat? Nah, Masya Allah, batal pula sholat sianu tuh. Karena gara-gara batal, akhirnya kita bergeser ke maju, bergeser dan maju. Kita dasarkan tempat sholat kita dengan ridak yang harum. Gara-gara sianu batal sholat, kita bergeser ke samping. Akhirnya kena di sejadah, nggak ada alas, bau busuk. Nah, di samping kita itu ada yang menggantikan. Ini mana nih? Kalau kita yang menggantikan sholat di atas sejadah orang, mana kira-kira? Kita singkirkan atau kita lanjut sholat? Singkirkan. Tergantung orangnya. Kalau kawan kita sholat aja situ. Tapi kalau orang nggak kenal, makanya orangnya nggak pemurah, geser saja. Dorong ke tangan ini. Nah, jadi sujud itu dulu, turun dulu ke bawah. Pas turun ke bawah, berpijak dengan kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri, geser. Tergulung di samping dia. Nah, kalau dia pandai, sampai dekat dia.
Nah, kalau dia mau. Tapi nggak boleh sholatnya batal. Ada juga aneh. Batal sholat orang di depan. Tidak di depan, diangkat aja saja tadi. Nah, pernah? Alhamdulillah. Ngantuk nasihati? Tuh biarin aja. Nah, Mati. ya lampu mati, lampu wifi mati. Selesai download aja. Sudah. Selesai. Nah. Wa amma julusuhu li'atikafin fa illam yawi muddatan batula haqqu bi khuruji. Tuh, ada berapa kendala tadi? Ada berapa pembagian? Ada yang ambil tempat di masjid untuk aktivitas jama'i. Nah, mengajar, belajar, mendengar, atau aktivitas ibadah infiradi. Yang ketiga, infiradi juga, duduknya seseorang untuk i'tikaf. Adapun mengambil tempatnya seseorang untuk duduk i'tikaf, fa illam yanwi muddatan, maka jika tidak berniat ia seseorang akan masa, tidak berniat akan waktu, batalah haqquhu, batal haknya seseorang, bi khurujihi, dengan sebab keluarnya seseorang. Nah, batal haknya yang sebab keluar. Kalau itikafnya tidak ada jangka waktu. Tapi kalau itikafnya ada jangka waktu, misalnya dia itikaf 40 hari, misalnya itikaf 10 hari terakhir Ramadan, itu berarti ada jangka waktu. Kalau ada jangka waktu, maka itikafnya enggak batal. Tapi kalau itikaf saja tanpa jangka waktu, maka saat dia keluar dari tempat itu batal haknya, walau li hajatin, walaupun untuk hajat. Wa illa, jika tidak niat masa yang ditentukan, jika tidak niat masa yang ditentukan, berarti niat lam yabatul haqquhu, tidak batal haknya seseorang, bi khurujihi, dengan sebab keluarnya seseorang, asna'aha, di pertengahannya masa yang telah ditentukan, dihajatin, untuk hajat. Terakhir, wa aftal kufar, berfatwa oleh Imam Kufar biman'i ta'limis sibyan fil masajid, dilarang mengajar anak-anak di masjid-masjid. Nah, fatwa Imam Kufar, tahu aja beliau. Anak-anak kalau diajar di masjid, masya Allah, kakinya masuk WC, nggak dicuci, macam-macam. Sampah, imusnya digosokkan ke karpet masjid. Masjid ribut, bising. Kita baca nahwu. Ini satu pertemuan lagi wakaf.